Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam Injil hari ini, Yesus berkisah mengenai dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan tema ini. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda melihat pohon tomat atau cabai? Ketika saya di tahun rohani dulu di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, saya diberi tugas oleh salah satu romo pembimbing saya untuk menanam pohon tomat dan cabai ini. Nah, salah satu hal unik yang harus kita lakukan supaya pohon tomat dan cabai ini bisa berbuah dengan banyak adalah kita harus melihat mana ranting yang tidak memiliki bunga dan buah. Kemudian ranting itu harus kita potong supaya ranting lain yang memiliki bunga dan sudah mulai memunculkan bakal buah itu bisa lebih terarah ke sana nutrisi pohonnya. Nah, hari ini Yesus pun berkata demikian bahwa kita ini adalah ranting-ranting dan Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi kira-kira kita ini sama seperti ranting dalam pohon tomat dan cabai tadi. Dan hari ini sabda yang cukup keras dikatakan oleh Yesus bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, kemudian dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita semua di sini tentu tidak mau menjadi ranting yang akan dibuang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi ranting yang berbuah? Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah sangat sering mendengar homili romo atau mungkin khotbah-khotbah seperti ini di media sosial ataupun di gereja. Dan biasanya kalau homili soal pokok anggur yang benar ini, ajakan untuk tinggal dalam Yesus, biasanya kemudian kita mendengar nasihat untuk berbuat baik, untuk hidup dengan baik, tinggal dalam Yesus. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami bagaimana tinggal dalam Yesus itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau misalnya saya mengajak Bapak Ibu untuk tinggal dalam Yesus, saya ingin bertanya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian saya tanya, kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia? Atau saat ini Bapak Ibu sekalian bekerja, menanggung beratnya pekerjaan, menanggung segala beban di tempat kerja, itu kira-kira Bapak Ibu lakukan semua itu untuk apa? Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Tetapi semua jawaban itu saya kira pasti bisa dirangkum bahwa kita bekerja itu supaya kita bisa lebih merasa bahagia. Supaya dalam menjalani hidup ini kita bisa lebih merasa tenang, kita bisa lebih merasa sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya itulah tinggal di dalam Yesus. Artinya, tinggal dalam Yesus itu bukan berarti kita harus melakukan tindakan baik yang sangat-sangat muluk-muluk. Artinya seperti kita harus terus bersedekah atau berbuat baik yang nilainya sangat tinggi. Itu baik tentu saja, tetapi marilah kita mulai dari kehidupan nyata kita sehari-hari. Bahwa ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita mampu hidup dalam keluarga yang harmonis, kita mampu mencintai anak, mencintai pasangan kita dengan sungguh-sungguh, itulah tinggal dalam Yesus. Artinya kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya kira itulah makna sejati dari tinggal di dalam Yesus. Maka bagaimana kita menjadi ranting yang berbuah, ranting yang tetap tinggal dalam Yesus adalah dengan kita terus memuliakan Dia dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mencintai pasangan, kita mau mencintai anak-anak kita mau mencintai pekerjaan kita mau mencintai dan memberikan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian dari situlah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan.
Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.